Di dalam kehidupan orang berumah tangga, menikah, maka ada beberapa hak-hak dan kewajiban. Masing-masing ada hak, masing-masing ada kewajiban dalam kehidupan orang berumah tangga. Akad nikah. Akad nikah itu ikatan perjanjian pernikahan. Akad-akad itu. Maka bila kemudian walaupun Islam itu menghendaki kehidupan berumah tangga itu penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, yang disebut litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Tapi ada kalanya kehidupan rumah tangga tak berjalan mulus. Ada hal-hal yang muncul dalam kehidupan orang berumah tangga. Maka Islam dibekali masing-masing suami dan istri. Bila suami ada namanya tolak, ada istri namanya khulu. Khulu itu talak tebus. Istri minta cerai dengan bayaran, bisa membalikan mas kawin dan seterusnya. Talak ini seorang suami dibekali 3 hak talak. Ada 3 doang, tidak lebih dari 3. Bila dia orang merdeka, bila dia hamba sahaya, dibekali separuhnya. Cuman dalam talak tidak ada 1/2, maka penggenapan bagi budak 2. Lil khur salasu tatliqatin walil abdi talqatain. Bagi orang merdeka 3 talak, dan bagi budak 2 talak. Kita orang merdeka 3. Maka talak ini orang yang berumah tangga harus tahu, ini kalimat sensitif. Kalimat talak, kalimat sensitif. Jadi salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna hazlun wa hazluhunna jiddun. Di dalam Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud juga riwayatkan dalam sunannya, 3 perkara kata Nabi, seriusnya jadi serius, candanya jadi serius. Salah satunya talak. Talak ini kita tidak boleh main-main. Dalam keadaan marah kita ribut, bini belum aja lebaran udah minta baju 5. Dia puyeng lakinya, mana ini usaha lagi macet gara-gara corona. Begitu dipuyeng, mana bini nuntut lagi, dia ribut. Kalau enggak dibeliin kata bininya, cerai nih. Ya udah cerai aja. Begitu kata dia. Itu jadi walaupun dia marah, tapi waktu itu saya emosi masalahnya. Ndak ada talak tidak emosi. Lagi ulang tahun, makan di sayur asem joglo, dia lagi tawa-tawa, gua cerai lo. Ndak ada. Semua juga lagi marah. Maka biar dikata dia marah, kalau dia nyerah jadi aja, ndak ngaruh. Tapi ada di dalam Sunan Nabi Dawud, la talaqa fi ighlaqin, tidak ada talak dalam ighlaq. Lah dibaca tafsirnya di dalam Aunul Ma'bud. Begitu juga dibaca di dalam Badlul Majhud, syarah Abu Dawud, apa mananya ighlaq? Syarhul hadisnya ikrah, bukan emosi. Keliru memahami emosi. Ini ada Abu Dawud, betul
Ada andanya yang tidak ngerti ikhlaq. Ikhlaq tu ikrah. La tolaqa fi ikrah. Tidak jatuh tolak dalam keterpaksaan. Apa itu keterpaksaan? Kata teman kita, lu cerai nggak bini lu? Kalau nggak gue tembak nih. Begitu. Ini dia udah bawa senapan, mana udah diputer-puter lagi. Itu enggak jatuh karena terpaksa. Tapi juga harus dilihat terpaksa bagaimana. Kalau cuman maksanya bohong-bohongan, jatuh. Cerai enggak? Kalau enggak nih, begitu doang. Pakai dia, pakai dia di bibirnya aja. Gue cerai, jatuh. Itu mau bohongan begini-gini doang. Nggak ada ancaman. Tuh begitu, harus beneran. Jadi ada qudratu ma haddada alaih. Kemampuan dia melangsungkan ancamannya. Maka orang talak biar dikata marah jadi. Berapa tergantung yang diucapkan. Dia bilang saya cerai 3, ya jatinya 3 sekaligus, langsung 3. 1 2 begitu, batasnya 3. Islam demi menghargai perempuan maka dibatasi talak, mentok di 3 ini terserah kita, terserah. Dikasih duit 3.000, biar gak 3.000 ngomongnya kecil amat ya, 3 juta. 3 juta terserah kita, mau dihabisin sehari, mau diangsur, terserah. Yang penting 3. Saya mau habisin aja. Ini tidak benar. Maka saudara, sebelum saya menerangkan pertanyaan, bila kita ribut sama istri, caranya diam. Jangan ngomong talak, jangan. Ini diam aja. Tapi ya Allah guru, bini saya ngomel mulu, ngomel. Biasa. Yang mulut 1 aja pegel, apalagi dia mulutnya 2. Biasa kalau ngomel begitu, biasa. Diam aja, jangan ngomong talak, jangan. Kalau di hati enggak jatuh. Di hati gue cerai juga nih, di hati enggak jatuh. Kalau di hati, sebagaimana seorang istri ngomel sama lakinya di hati, bangsat lu bang, di hati enggak apa-apa, enggak marah. Lakinya marah nggak kira-kira? Emang apa? Iya, di hati. Maka ini enggak. Maka jangan sembarangan dengan talak. Maka 3 sekaligus. Cuman kalau talak 1 masih bisa rujuk. Talak 2 masih bisa rujuk. Talak 3 yang repot. Rujuk juga dilihat. Ketika dia mentalak 1, bininya masih iddah atau tidak. Iddahnya dilihat masih men atau tidak men. Kalau tidak men, kemudian itu hamil atau tidak. Dalam Quran ada surat At-Tolak, wa ulatul ahmali an yadokna hamlahunna. Itu ada. At-Tolaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrim bi ihsan. Fa in talaqaha ba'du fala tankihu lahu hatta fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghaira. Di Al-Baqarah masih. Nanti di Fathul Mu'in pada jilid 3. Saudara, ini Bapak yang punya buku terjemah ini ada berapa judul? Ada berapa jilid? 3 ya? Iya, di jilid 3 nanti ketemu. Cuman jilid 1 ini kira-kira perkiraan Bapak tamatnya kapan ini? Ini ada ini. Begitu. Ada. Nanti keterangan ini.
Kalau talak satu, kalau masih iddah seperti 3 kali sucian, maka kalau masih iddah boleh rujuk. Anggap dia 3 bulan itu, maka setelah sebelum 3 bulan baru seminggu boleh rujuk. Tapi kalau habis iddahnya, anggap udah 6 bulan, pengen balik, talak baru 1, ini bukan rujuk, udah nggak ada rujuk, yang ada nikah baru, gitu. Fa inin qaddat iddatuha fala raj'ata lahu walakin nikahun jadidun. Kalau sudah habis iddahnya dan talaknya baru 1 dan 2, tidak boleh rujuk, tapi nikah lagi, nikah baru. Biasa pakai wali, pakai mas kawin, masalah roti buaya dan tidak, itu bab lain. Tapi nikah lagi dengan rukun yang tadi, 5 itu terpenuhi. Tapi kalau talaknya udah 3, tidak bisa balik. Biar nangis kayak apa, kudu memenuhi 5 persyaratan baru boleh balik. Kalau kita bilang sama kita punya bini, lo gua talak 3, seumpama ada orang ngomong begitu sama istrinya, maka walaupun sekaligus, maka jatuh 3. Pengen balik, ndak bisa, kecuali 5 persyaratan. Yang pertama, iddah, habisin dari kita. Kalau dia masih 3 kali sucian, biar gampang 3 bulan, saya singkat. Kalau dia nggak nanti lain. Habis iddah sama kita, nikah lagi dengan orang lain, nikah lagi orang lain. Setelah nikah 2 nih, dia udah nikah sama orang lain. 3 ditiduri, nggak cukup nikah doang, ini kudu penuh, ditiduri. Kata Nabi, hatta tadzuqi usailatah wa yadzuqa usailataki. Kudu benar-benar tidur, masuk. Enggak cukup begini doang. Begini doang enggak cukup, timbang tangan begini. Kudu masuk. Masuk benar-benar, berumah tangga dengan benar. Sudah bersetubuh, berumah tangga, lalu kemudian dicerai. Udah dicerai sama dia, habis iddah dari dia, baru bisa ke kita. Tuh 5. Kita nih pengen balik, iddah dari kita, nikah lagi, bersetubuh, benar-benar dicerai, iddah dari laki yang ono, baru boleh sama kita. Itu aturannya. Kalau nikah doang kagak boleh tidur, ndak bisa, kudu tidur. Bagaimana kalau dibayarin? Tahu dibayarin? Lo tolong nikahin bini gua, nih gua kasih mobil Alphard. Lo nikahin bini gua, pengen balik lagi masalahnya. Lo gua kasih mobil Alphard sama duit. Ini duit nih 100 juta. Nih bagaimana? Ambil. Boleh. Ambil aja. Udah nikah, dapat duit 100, mobil Alphard 1, udah nikah. Kata dia, lu cerai, sembarangan nih bini gua. Lu paksa-paksa kagak jadi. Ini ntar kalau gua udah umur 80 tahun, bini gua udah umur 90 tahun, ya udah. Iya, rugi gua. Salah lu. Kan gua udah ngaji malam Sabtu. Dapat ilmu. Duit dapat, bini dapat, Alphard dapat. Enak nggak? Enak. Nggak ada talak 3 sekaligus jatuh 1, nggak ada. Apa yang dikata oleh Imam Ibnu Taimiyah, mengata bila talak 3 jatuh 1, itu keluar dari madhab ulama, sampai dari madhab Imam Ahmadnya juga keluar. Maka Imam Subki tulis dalam kitabnya Ad-Durratul Mudiyah fi Dhalalah Ibn Taimiyah tentang kesesatan Imam Ibnu Taimiyah, keluar dari seluruh madhab ulama. Talak 3 jatuhnya 1, mana ada orang ngomongnya 3.
Tetap kalau ngomongnya 3 jatuh 3. Cuman waktu tidak ada pertanyaan ini, jadi saya sekelumit ini menjawabnya. Panjangnya harus waktunya panjang, tapi mudah-mudahan dapat dipahami. Intinya dibekali 3, jangan ngomong talak. Bini pun begitu. Saya berpesan, jadi ayyu mamroatin, mana-mana seorang perempuan dia minta kepada suaminya talak min ghairi bu'sin, tanpa ada sebab apa-apa yang madorot pada agama, haram dia bau surga, haram bau surga, apalagi masuknya tak bisa. Maka perempuan jangan begitu. Maka talak ini jangan main-main kita, bahaya. Kurang lebih demikian dari apa yang ditanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.